Sang miliarder terkejut menemukan bahwa istrinya yang menikah kilat dengannya ternyata seorang miskin. Tidak hanya memiliki banyak hutang, tapi juga memiliki 2 anak yang perlu diurus. Ini membuat sang direktur menyesal. Jadi dia memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan mengaku hanya seorang pengantar makanan. Dengan gaji hanya 3.000, dia berharap wanita itu akan menyerah dan bercerai dengannya. Namun wanita itu tidak keberatan dengan pendapatannya yang sedikit. Hanya saja, dengan pendapatan sedikit, dia akan memasak di rumah, mencuci pakaian dan sang direktur harus menjadi ibu rumah tangga di rumah. Dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menerima situasi ini. Setelah wanita itu pergi, sang direktur memanggil asistennya. Aku akan kembali ke kantor dulu. Cuci pakaianmu. Lakukan pekerjaan rumah. Beli sedikit sayuran dan kembali untuk memasak. Sang direktur pergi ke kantor dengan mobil mewahnya. Namun begitu dia sampai di kantor, dia bertemu dengan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah salah satu karyawannya. Dia ketakutan dan segera bersembunyi. Kembali ke kantor, CEO merasa berada dalam satu perusahaan dengan wanita, akan mengungkapkan identitasnya. Maka memanggil Hari, ingin memindahkan wanita tersebut, juga sekaligus memahami situasi kerja wanita tersebut. Manajer memberitahu CEO, kemampuan kerja wanita sangat menonjol, sedang mengatur promosi, dan gaji setelah promosi adalah 20.000. CEO mendengar, menyesal wanita itu sekarang hanya mendapat gaji 8,000. Berani bersikap sombong di depan CEO. Kalau gaji naik menjadi 20.000, bukankah itu seperti melompat ke langit? Oleh karena itu CEO memutuskan untuk tidak mempromosikannya. Lanjutkan dengan perusahaan. Cari posisi yang cocok di cabang perusahaan segera. Memecat orang juga bukanlah solusi. Harus mencari cara untuk bercerai. Sebelum bercerai, harus terus berpura-pura miskin. Jangan biarkan dia mengendalikan identitasmu. Kalau tidak, dia akan meminta pembagian harta. Di sini, di bar, wanita mengetahui bahwa CEO tidak akan mempromosikannya. Masih harus memindahkannya ke cabang perusahaan. Mara ingin mencari direktur untuk berdebat. Direktur terkejut menemukan wanita gila datang mencarinya di kantor. Ketakutan sampai kabur dari bawah meja. Untungnya wanita tidak menemukan identitasnya. Ketika pulang, asisten sudah menyiapkan makanan. Melihat direktur hidup dalam keadaan seperti itu sekarang, tidak tahu kapan ini akan berakhir. Harus bertindak tegas. Bagaimana bisa membuat wanita ini membenciku? Semakin miskin, semakin sulit mendapatkan istri yang baik. Mungkin wanita ini akan bercerai dengan saya lebih cepat. Melepaskannya adalah kesalahan direktur. Wanita bukanlah tipe yang mencari kekayaan. Asisten baru saja pergi. Wanita pulang dengan tubuh lelah. Melihat direktur menyiapkan meja makan penuh dengan masakan. Namun wanita tidak merasa senang. Malah marah besar pada pria. Hanya ada 2 orang di rumah kita. Mengapa kamu memasak begitu banyak? Apakah kamu mengira kita adalah orang kaya? Kalau begitu, bagaimana menurutmu makanan ini harus dimasak? 1 hidangan sayur dan 1 sup. Cukup dengan 1 hidangan asin. Harus hemat dalam membeli makanan asin. Kita tidak boleh hidup mewah. Mengetahui CEO menahan emosinya, tidak bertengkar dengannya. Melihat ekspresi CEO yang tertekan, wanita baru menyadari, dia tidak seharusnya marah padanya. Jadi ketika makan malam, sikapnya menjadi lebih lembut terhadap CEO. Namun CEO tidak menghargainya. Setelah makan, mereka pergi berbelanja di supermarket. Saat membayar, CEO tidak bisa menggunakan mesin pembayaran otomatis. Dicemooh oleh seorang nenek. Dia melihat CEO berpakaian sederhana, menganggap CEO sebagai orang miskin, tidak punya uang untuk membayar. CEO tidak suka bertengkar. Dia marah dan berdiri di tempat. Wanita mendengar seseorang mengganggu suaminya. Tanpa ragu, dia langsung menegur nenek itu. Dengan penampilan emas murahanmu, apa kamu merasa bangga mengkritik orang di sini? Kamu bilang siapa yang pakai emas murahan? Apakah aku salah? Lihatlah kalung emasmu dengan mutiara palsu. Barang pasar luar pun tidak sejelek itu. Bukankah kamu orang kaya? Kalau begitu, kamu belanja di supermarket apa? Kamu pergi ke toko merek ternama. Kalian berdua akhirnya berbaikan ya? Setelah selesai, bos melirik wanita itu. Lihat, wanita ini ternyata cukup setia. Wanita juga tahu bahwa pria ini diintimidasi. Semua ini karena pakaiannya terlalu buruk. Maka dia membawa pria itu ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Pakaian ini tentang harga diri seorang pria. Kamu terlihat sangat kusut. Tak heran jika mendapat tatapan sinis. Aku benar-benar miskin. Pakaianmu bagus. Tidak masalah, aku akan membelikannya untukmu. Kamu rela mengeluarkan uang untukku. Aku sudah bilang akan memberimu kompensasi secara finansial. Sekarang, secara resmi, kita adalah suami istri. Kamu juga dianggap sebagai pria milikku. Bagaimana mungkin aku membiarkan pria milikku terlihat begitu kusut? Cobalah ini. Tidak terduga pakaian murah ini. Memakainya juga memiliki pesona tersendiri. Memang benar orang dinilai dari pakaiannya. Dasarnya juga bagus. Dia juga terlihat tampan. Cukup dipakai sekali sudah terlihat berbeda.
Jika Nyonya merasa saya tampan, tidak sebagus sebelumnya. Apa yang kamu pikirkan? Berapa harga pakaian ini? 800.800, begitu mahal. Ini bukan pakaian dari area diskon. Untuk area high-end dan area mewah, di sana harganya mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Hanya di area diskon yang memiliki harga seperti ini. Bisa tolong berikan diskon? Pakaian ini terlalu mahal bagi kami. Semua pakaian di area diskon. Mengapa masih perlu diskon? Kita bukan pedagang kaki lima. Tolong berikan sedikit kelonggaran. Kami benar-benar suka pakaian ini. Ah, tidak apa-apa. Berlutut. Jangan, pakaian ini cocok untukmu. Tidak apa-apa. 800 tetap 800. Terima kasih. Apa maksud pura-pura miskin? Sebenarnya tidak apa-apa jika tidak membeli pakaian ini. Bukannya sudah tidak punya uang? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Baru-baru ini, memang ada perubahan dalam pekerjaan saya. Ada apa? Seharusnya bulan ini saya bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi saya tidak tahu saya telah menyakiti atasan mana. Bukan hanya tidak bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Mungkin saya akan dipindahkan ke cabang lain. Ah, masih ada masalah ini. Bos besar itu, si anjing, secara pribadi mengeluarkan perintah. Bahkan bisa mendapat hadiah. Hal ini akan sangat berdampak padamu. Tentu saja, grup DHO adalah perusahaan terkemuka. Siapa yang tidak ingin masuk? Saya telah berusaha keras untuk menjadi magang di grup DHO. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang telah saya lakukan di belakang layar. Setiap hari bekerja keras. Tidak berani sedikit pun mengendur. Orang-orang atasan seperti mereka. Bagaimana mereka bisa mengerti kondisi kita yang sulit ini? Satu kata ringan dari mereka, mungkin bisa mengubah hidup kita selamanya. Baru-baru ini, mungkin akan ada perubahan dalam pekerjaan saya. Jadi, mari kita berhemat untuk masa depan. Kalau begitu, kenapa masih beli pakaian? Sudahlah, jangan. Uang ini harus dihabiskan juga. Kalau begitu, bulan ini aku tidak akan menghabiskannya. Sebenarnya, jangan bicara lagi. Pakaian-pakaianku masih bisa dipakai. Kalau kamu tidak beli pakaian lagi, kamu akan diejek seperti pengemis. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan urusan kerja dengan baik. Aku tidak akan membuatmu kerepotan. Ayo pergi. Tunggu sebentar, aku akan menelepon dulu. Baiklah. Hai, segera hubungi aku. Eksekutif tinggi Pro6. Ayo pulang. Mom. 2 tamu istimewa, tolong tunggu sebentar. Apa? Beli 1 pakaian pria, dapatkan 1 set pakaian wanita. Benar, ini adalah apresiasi toko kepada pelanggan hari ini. Semua pakaian wanita bisa dipilih. Aku tidak salah dengar, kan? Karena bisa dipilih semuanya. Pilihlah. Hei. Warna dan modelnya cocok untukmu. Pergi ke Shenzhen untuk melihat. 8758. Kamu gila apa? Tidak ada masalah dengan pakaian ini, kan? Tidak masalah, Tuan. Nyonya sangat cantik. Kamu bilang pakaian pria 800. Ditukar dengan pakaian wanita senilai 88.000. Bagaimana mereka berpikir ya? Itu adalah strategi promosi dari toko tersebut. Selama saya mengirimkannya kepada Anda, kalau tidak membeli setelan pria ini, tidak akan mengirimkan setelan wanita. Bertemu denganmu membuat keberuntungan menjadi lebih baik. Asalkan aku yang mengantarmu, itu sudah baik. Saya sudah akrab dengan situasi Guking. Membatalkan keputusan sebelumnya. Biarkan dia tetap di departemen ini. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Ikuti saja keputusan dari atas. Ini adalah keputusan bawahan. Sudah, kamu bilang gajinya 20.000 terakhir kali. Benar, meskipun kemampuannya sangat baik, tapi untuk pegawai baru seperti ini, jangan terlalu dimanja. Harus mulai dari bawah di tingkat C terlebih dahulu. Orang-orang kelas atas seperti mereka, bagaimana mereka bisa mengerti kondisi kita yang seperti semut? Satu kata ringan dari mereka dengan mudah, mungkin bisa mengubah nasib kita seumur hidup. Hanya pemain dari tim Imperial memiliki ciri khas. Langsung naik ke tingkat A. Gajinya ditetapkan 50.000. Bukankah itu sama seperti saya? Pegawai yang baru saja diangkat.
Apakah ini tidak terlalu baik? Kamu sedang meragukan keputusanku ya? Tidak berani, sudah masuk musim panas lagi. Dia tahu pasti akan senang. Cepat, pergi beritahu dia. Sekarang. Sekarang tidak bisa. Dia mengajukan cuti. Dia mengajukan cuti. Sepertinya ada masalah besar di rumahnya. Biaya obat nenekmu. Kenapa aku tidak bisa meminta untuk dibatalkan? Itu adalah uang dari kartu milikku. Aku berhak mengembalikannya, paham? Apalagi yang ingin kau minta padaku? Kamu gila. Saya akan membayar Anda kembali uang seperti yang Anda katakan. Kamu telah menipu perasaanku selama setahun. Harganya adalah uang ini. Kenapa sekarang kamu bilang harus dikembalikan? Jalang, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Uang ini adalah mas kawin. Kamu sudah menikah. Apakah aku masih harus membiarkanmu? Tidak bisa. Terakhir kali memberimu pelajaran, berani ku hajar kamu. Jangan sentuh aku. Aku sentuh aku beritahu kamu. Sudah sewajarnya aku datang untuk menagih. Kamu berani sentuhku sedikit pun hari ini. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kamu bisa berbuat apa. Lihatlah dengan jelas. Kamu ingin jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Kamu membayar hutang untuknya. Aku sudah mencari tahu semuanya. Kamu hanya seorang pengantar makanan yang menjijikan. Setiap hari berlarian ke sana kemari. Seperti anak anjing. Uang yang kamu dapatkan tidak cukup untuk makan sekadar nasi sisa. Dan kamu, Guki, apakah kamu bodoh atau dungu? Harus bergantung padamu untuk membiayai pria seperti dia. Tuan muda dari grup TV Tang Tang Wei. Kamu bilang ini murah. Murah. Wei Chengfeng, dengarkan baik-baik. Meskipun dia tidak punya uang, di hatiku, dia jauh lebih baik darimu. Aku, Gu Jing, bersedia membiayai hidupnya selamanya. Tidak akan meminta-minta di depanmu. Berani mengganggu guru, hanya memiliki sedikit harga diri. Hari ini aku akan membuatmu menyesal. Jangan berbaring saja, kau tua. Kenapa kau menghitung-hitung di sini? Sudahlah, jangan berisik. Lepaskan, jangan berisik. Kalian, jangan berisik. Nenek. Terlalu berbahaya. Nenek, Tuan. Wei Chengfeng, aku akan segera mengembalikan uangmu. Tapi tolong pergi dari duniaku. Jangan pernah muncul lagi, wanita jalang. Berani lagi memukulku? Baiklah. Dalam 24 jam, jika aku tidak melihat uang ini, apakah ada orang lain yang datang? Halo, maaf, aku sedang menghadapi situasi darurat. Bisakah aku meminjam sedikit uang? Halo. Bisakah kamu meminjamkan sedikit? Tidak apa-apa. Saya butuh uang di sini. Akan kubalikan segera. Bisa aku pinjam sedikit? Jangan pergi ke Jifang. Kakak suka berpenampilan sejak kecil. Dia selalu menanggung segala sesuatu sendiri. Dia pasti tidak ingin kita melihatnya seperti ini. Aku sudah memikirkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Saya tidak menginginkannya lagi. Gunakan uang itu untuk menyembuhkan nenek. Tidak bisa. Hal ini berkaitan dengan masa depanmu, harus dihadapi. Masalah uang. Kakak, cari solusinya. Kamu bisa mencari solusi apa? Itu menghasilkan uang dalam 24 jam. Sekarang sudah lumayan, kan? Sebenarnya. Kakak meminjam uang hari ini. Jika lancar, hari ini bisa mendapatkan uang. Kakak, kamu gila. Bagaimana kamu bisa meminjam uang dengan bunga tinggi? Setuju, buku ini tidak akan dibaca lagi. Berhenti sekarang juga. Kalau tidak belajar, kamu mau ngapain? Saudari, saya juga laki-laki. Aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian menopang keluarga ini. Aku sudah memutuskan. Buku ini tidak akan aku baca lagi. Lun Guang. Harapan seluruh keluarga tertumpu padamu. Kalau kamu bilang tidak akan membaca buku ini, maka tidak akan dibaca. Kakak akan menyelesaikan masalah uang. Diselesaikan dengan cara hukum. Baik itu biaya sekolahmu maupun biaya obat nenekmu. Kakak akan menyelesaikannya.
Kamu harus belajar dengan baik, menjadi sukses di masa depan. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang membuat kakak khawatir dan sedih. Baiklah. Aku mengerti, kakak. Ayah, aku akan pergi menjenguk neneknya. Kamu benar-benar membalas, menyaring orang. Ini adalah perjanjian. Kamu tanda tangani. Perjanjian apa ini? Tentang sertifikat kekayaan. Apa artinya? Sebelum ini, saya tidak pernah memberitahumu. Mengapa saya begitu tergesa-gesa untuk menikah? Sebenarnya, karena nenek saya sangat sakit. Saya ingin membuatnya tenang. Saya tahu saya egois. Ini juga tidak adil bagi kamu. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Aku memohon padamu untuk membantuku memainkan bagian ini dengan baik. Selama nenek saya sembuh, kamu bisa meninggalkan pernikahan ini kapan saja. Sekarang saya juga terlilit hutang. Kemungkinan akan menghadapi beberapa masalah di masa depan. Kamu sudah menandatangani perjanjian ini, maka kamu tidak akan terlibat. Saya pasti tidak akan menjadi beban. Lihatlah perjanjian ini. Jika tidak ada masalah, mari tanda tangani kata-kata itu saja. Saya pergi menonton radio. Tolong cek situasi tugas Wuking Nenek. Dan berkas belajar Gu Wengwang. Dan masalah itu, ingatlah, jangan biarkan dia bangkrut dalam setengah bulan. Gu King telah memutuskan untuk mengontrakmu. Tanda tangani kontrak ini. Kamu sekarang adalah karyawan tetap kami di Dihao. Apa? Cepat tanda tangani kontraknya. Penggajianmu setelah resmi adalah kelas A. Gaji bulanan 50.000. 50.000. Selamat ya. Terima kasih atas kenaikan jabatannya. Kembali lagi. Ayah membuat beberapa hidangan. Mari merayakan statusmu yang resmi. Cobalah sedikit. Saya hanya akan mengatakannya. Kakakku sangat hebat. Bagaimana mungkin tidak ada perusahaan yang tertarik? Kalian berdua, jangan terlalu berbasa-basi lagi ya. Memang bagus bisa resmi. Tapi kita juga tidak boleh lengah. Akhirnya kita masih banyak berutang. Jadi aku berencana untuk bekerja paruh waktu lagi. Kak, gajimu sekarang kan cukup tinggi. Kenapa masih bekerja paruh waktu? Kita masih banyak berutang pada rentenir, biaya obat nenek, dan biaya hidupmu setelah kuliah di luar negeri. Semua membutuhkan uang. Tenang saja, kakak akan menanggungnya. Ambillah dulu. Pelan-pelan. Kenapa memberiku uang? Saya melihat barang-barangmu sudah agak tua. Pria juga harus menjaga citra di luar. Mengapa membawa uang ini? Jaga diri dengan baik. Baru saja diangkat menjadi tetap. Apakah boros sebesar ini tidak baik? Tenang saja, saya masih bisa mencari uang. Tuan muda. Urusan keluarga Gu sudah diselidiki dengan jelas. Aku bilang, nenek Gu didiagnosis menderita gagal jantung setahun yang lalu. Telah menghabiskan puluhan ribu. Baru-baru ini kondisinya semakin memburuk. Harus segera dilakukan transplantasi jantung. Kalau tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Saya sudah menemukan donor jantung. Namun biaya operasinya setidaknya mencapai jutaan. Sepertinya sulit untuk menanggung biaya tersebut. Gu Wengwang adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di kota ini. Mahasiswa berbakat di Universitas Nanjing. Hanya semester 2 sudah diizinkan untuk belajar di luar negeri. Meninggalkan 200.000 di Guangfeng. Katanya keluarga Wu mengumpulkan uang dengan susah payah. Biaya untuk studi lanjutan di luar negeri. Tapi mereka belum menghubungi saya. Belakangan ini keluarga Wu benar-benar boros. Baiklah. Oh ya, ini tidak hanya menendang ketika sudah jatuh. Nyonya Gu pernah menjadi bunga kampus di Universitas Nanda. Mulai dari tahun pertama, Wei Chengfeng selalu mengejar dia sejak awal. Hingga 1 tahun yang lalu, dengan alasan meminjam 300.000. Memaksa Nyonya Gu untuk berhubungan dengannya. Wei Chengfeng terkenal suka main perempuan. Selingkuh di mana-mana. Nyonya Wei, kamu memutuskan putus secara sepihak. Bajingan ini tidak hanya menambah hinaan pada lukanya, tapi juga memanfaatkan kesempatan. Bagaimana situasi di keluarga Wei sekarang? Dengan keuntungan kita, semua mitra sudah memutuskan kontrak dengan mereka. Berdasarkan situasi saat ini di keluarga Wei, mereka tidak akan bertahan lama. Baiklah,
Siapa namamu? Biar ku beritahu padamu. Mendonasikan 1 juta secara anonim kepada nenek. Apa dengan Gwen itu? Terakhir, 500 ribu. Kalau tidak, Tuan Muda harus membantu guruku. Jika tidak, janda hitam akan membuatmu celaka. Saya tidak suka melihat orang yang melakukan intimidasi dan penipuan seperti ini. Berani panggil dia Black Widow? Bukan, saya harus pergi dulu. Dia sudah datang. Nikmati makanannya. Di sini pesan makanan. Beri kami ikan masak merah lagi. Mengapa makanannya belum datang? Cepatlah, kenapa lambat sekali? Maaf, segera datang. Tunggu sebentar. Ini makanan Anda. Sudah datang. Wah, gadis ini cantik juga. Mari minum 2 gelas bersama kakak. Kamu mau apa? Kamu menghina saya? Berani-beraninya kamu mengganggu istri saya. Sudahlah. Hati-hati. Zixuan. Sakit tidak? Guru, tolong beri saya pelajaran. Tuan, bagaimana keadaanmu? Tuan. Ah. Maaf, saudara. Terima kasih atas bantuanmu. Oh hahaha, saya ini orangnya. Saya sangat tidak suka orang yang melakukan tindakan penipuan dan intimidasi di pasar ini. Bagaimana kasur Tuan Muda? Tidak apa-apa, itu bagus. Harus segera pulang dan membungkusnya. Luka ini cukup dalam. Kalau lebih parah, harus pergi ke rumah sakit untuk dijahit. Ayolah. Apakah kamu sudah merasa kasihan padaku? Ke depan, jangan terlalu gegabah dalam bertindak. Di luar sana sangat berbahaya seperti ini. Jadi, aku pasti tidak akan membiarkan istriku disakiti. Mom. Kita berdua menikah pura-pura. Cukup berpura-pura di depan nenek. Mengapa tidak berpura-pura dan benar-benar melakukannya? Kita pernah menjadi suami istri. Kamu terlihat cukup imut. Kamu belum menjawabku. Lagi pula, kita sudah menikah. Mengapa tidak menjadi suami istri yang sebenarnya? Oh, apakah kamu meremehkanku karena aku seorang pengantar makanan? Bukan begitu. Aku hanya merasa bahwa kita tidak memiliki dasar emosional. Tidak ada dasar emosional. Bolehkah kita menikah dulu, lalu membangun hubungan perlahan-lahan? Sepertinya juga tidak masalah. Bagaimana kalau kita coba-coba? Kamu sama jeleknya denganku. Kata-kata sudah di depan. Jika kita tidak cocok satu sama lain, nanti kita harus bercerai. Tuan Muda. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Mengapa kamu masih di sini? Tadi Nyonya Tua menelepon dan marah besar. Aku kira kalau kamu tidak segera pulang, dia akan datang langsung ke Dihao untuk menangkapmu. Dia bisa langsung datang ke Dihao untuk menangkapmu. Mereka sudah menikah. Apalagi yang dia inginkan? Kamu juga tahu. Nyonya Tua memperhatikan Wen Mei. Dia selalu memperhatikan Nyonya Sukian. Dia masih ingin tahu tentang Nyonya Gu. Sepertinya dia akan marah. Tidak bisa menghindar dari semuanya. Lewati rintangan yang seharusnya dilewati. Kamu pulang dan beritahu aku. Aku akan datang ke pesta ulang tahun lusa. Apakah Sukian? Kamu datang ke pesta ulang tahun anak nakal kami, Sisuan. Aku dan kakak Sisuan sudah kenal sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke pesta ulang tahunnya? Sukian benar-benar mengerti. Kalau saja bisa menjadi menantu kami, itu akan sangat bagus, Bu. Tuan Muda sudah pulang. Ibu, kamu masih ingat untuk pulang? Sudah berapa hari ini? Selalu tidak di rumah. Oh ini, hari ini setidaknya adalah ulang tahun kakak Sixuan. Jangan salahkan dia. Hari ini Susi akan membela kamu. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Tapi hari ini, aku punya sesuatu yang harus diumumkan. Apa, Ibu? Katakan saja. Beberapa hari yang lalu, saya mendiskusikannya dengan ayah Susi, untuk menyatukan keluarga An dan Su. Bulan depan kita akan mencari hari baik. Kalian berdua, segera atur pernikahan kalian. Ibu, apa yang kamu bicarakan?
Bagaimana mungkin aku menikahi Sukian? Apa maksudmu? Apa yang tidak cocok dengan Susi untukmu? Jelaskan padaku. Ini bukan masalah cocok atau tidak. Aku selalu memperlakukan Susi seperti adik perempuanku. Tapi aku sudah menikah. Dengan semua tindakan bodohmu, kamu masih berani menyebutnya. Jangan kira aku tidak tahu. Hanya untuk menipuku. Mengambil sertifikat dengan sembarangan menemukan wanita di pinggir jalan. Pernikahan ini tidak diadakan. Seperti apa ini disebut pernikahan? Menikah setelah menerima sertifikat pernikahan. Menikah juga bisa bercerai. Sekarang saya memerintahkanmu. Segera uruskan sertifikat perceraian untuk saya. Paling buruk, saya akan membayarnya. Saya tidak akan bercerai dari pernikahan ini. Anakku, saya memiliki perasaan untuknya. Apa perasaan itu? Baru seorang wanita murahan. Kamu benar-benar memperlakukannya seperti harta berharga. Hari ini saya akan memberitahumu. Kita akan menetap. Aku tidak mengenal siapapun selain Susi. Kalau begitu, nikahlah dengan dia sendiri. Aku hanya mengenal istriku. Kondisi keuangannya tidak baik. Tapi aku tidak pernah menganggapnya rendah. Kau orang kacau. Berani bicara seperti itu kepada ibumu. Ibu, aku sudah dewasa. Kamu tidak bisa mengontrolku. Aku akan memilih istriku sendiri. Tuan, tunggu sebentar. Tuan muda. Mengapa harus merusak pesta yang begitu baik ini? Aku juga tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Apakah Anda benar-benar jatuh cinta pada Miss Bu? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu. Sekarang saya sangat ingin serius berbicara tentang cinta dengannya. Mengapa kamu baru pulang? Ujian masuk perguruan tinggi telah selesai. Alamat klien adalah taman kanak-kanak. Lihatlah, kamu selalu begitu sibuk setiap hari. Terlihat lelah dan kotor. Tidak ada kendaraan yang nyaman untuk saya gunakan. Ini mobil baru yang saya berikan padamu. Dengan ini, kamu akan lebih mudah dalam perjalanan. Lihatlah, betapa bahagianya kamu. Siapa ini? Ini adalah hadiah ulang tahun dari saya untukmu. Bagaimana kamu tahu hari ini adalah ulang tahunku? Itu tertulis di sertifikat pernikahan. Apakah kamu terkejut? Jawaban istri benar-benar sangat mengejutkan dan tak terduga. Saya juga menyiapkan kue. Ayo, mari makan kue. Hari ini adalah ulang tahun ke-30-mu. Sangat penting. Hari ini kamu adalah raja. Apa yang kamu katakan adalah apa adanya. Semua akan mengikuti keinginanmu. Benarkah? Bolehkah saya mencium istri saya? Istri. Kamu benar-benar baik. Aku pikir ulang tahun ini sudah hancur. Aku tidak menyangka kamu memberiku ulang tahun terbaik. Mari membuat keinginan. Semoga bisnis kita lancar terus berkembang. Hari ini kamu naik mobil baru ini pergi kerja ya? Baiklah. Panggil. Hei. Hei. Hati-hati di jalan. Siapa kamu yang mengizinkan kamu mengemudi seperti ini? Tuan tidak suka kamu membiarkan begitu banyak mobil tidak digunakan. Mengapa kamu memilih untuk mengendarai sepeda motor listrik? Hanya bicara omong kosong. Jaga baik-baik mobil ini untukku. Kedepannya, kamu hanya bisa naik ini pergi kerja. Hei Kian. Gunakan cara apapun. Ambil siksuan dari wanita murahan itu untukku. Han Siksuan, kamu hanya milikku. Hilang. Ada apa denganmu? Kak Siksuan, aku datang melihatmu. Capek ya perjalanan tadi. Minum air untuk menyegarkan tenggorokanmu. Ibuku memintamu. Bolehkah aku memutuskan sendiri? Kak Siksuan, apakah kamu membenciku? Susi, aku selalu memperlakukanmu seperti adik perempuan. Bagaimana mungkin aku membencimu? Hanya ibuku yang ingin mencampur adukan urusan asmara. Jangan terlalu serius dengan perkataannya.
Lalu bagaimana jika aku bilang aku benar-benar menyukaimu? Jangan bercanda, kita tidak mungkin. Kak Siksuan, setidaknya kita sepadan. Aku juga seorang putri kaya. Apakah aku kalah dengan wanita miskin di luar sana? Susi, tolong jaga dirimu. Jika kamu masih ingin mengganggu, kita tidak akan menyimpan kenangan masa kecil kita. Pulang dan beritahu ibuku, saya tidak akan bercerai, dan lebih tidak mungkin menikah denganmu, asalkan kau membuatnya mati. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya. Hai Siksuan, aku benar-benar senang. Biaya operasi nenek sudah teratasi. Biaya kuliahmu juga sudah ada yang menyokong, kan? Wah, itu sungguh bagus sekali. Baiklah, aku akan segera datang menemuimu. Saya akan pulang lebih dulu. Pulanglah lebih awal. Sayang, bagaimana kamu datang? Tentu saja aku datang khusus untuk menjemputmu. Ayo, aku akan membawamu pergi merayakan. Sudah kenyang nih. Ayo pergi. Anzong sedang mengendarai sepeda motor di kampung halamannya. Ayo kejar dia. Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Sepasang mata yang memikat. Di dalam pikiranku, bolehkah aku meminjam tubuhmu dan memainkan gitarmu sebentar? Oh, tentu saja. Terima kasih, sama-sama. Apakah kamu masih bisa memainkan gitar? Tentu saja. Saat di universitas, aku anggota klub musik loh. Bisa juga, ayo mainkan lagu satu. Baiklah, Nona Guking dulu adalah bunga kampus di Universitas Selatan. Multitalenta, sangat berbakat. Memiliki bakat yang luar biasa. Aku merasa seperti terjatuh ke dalam lautan cinta. Apakah kamu juga memiliki harapan? Ingin merasakan detak napasmu lebih dekat? Untuk merasakan semua emosimu? Sayang, kamu benar-benar memiliki banyak bakat. Kamu selalu memberiku kejutan. Kamu juga, kan? Sejak aku bersamamu, keberuntunganku semakin baik. Itu berarti aku membawa keberuntungan bagi suami. Apakah kamu harus memberiku kejutan? Ngeselin. Haha. Cari tahu tentang wanita ini untukku. Biaya sekolah nenek dan adikmu sudah tercukupi. Kita tidak perlu pergi ke pasar malam. Lalu bagaimana caranya? Kita tidak boleh malas begitu hidup sedikit membaik. Aku pikir kita harus membuat beberapa rencana, karena hutang kita dengan bunga tinggi belum lunas. Sebenarnya aku ingin bekerja lebih banyak, menyimpan lebih banyak uang, menggunakan uang itu untuk memulai bisnismu. Kamu sudah 30 tahun. Kamu bukan lagi pemula yang baru memasuki dunia kerja. Aku tidak keberatan kamu menjadi kurir, tapi pekerjaan kurir membutuhkan tenaga fisik. Aku tidak bisa menjadi kurir seumur hidup. Sebenarnya, apakah aku harus memberitahunya tentang identitasku yang sebenarnya? Saat ini saya tidak masalah bekerja lebih banyak. Dengan begitu, aku bisa menabung uang lebih cepat. Bagaimana jika saya bukan seorang pengantar makanan? Kamu bukan pengantar makanan. Lalu apalagi bisa jadi? Kalau begitu, kamu bilang begitu kalau begitu. Jika saya adalah seorang pria kaya, atau seorang CEO yang arogan. Seorang pria kaya, CEO yang arogan. Bagi saya, kamu seperti menonton drama pendek. Dan aku beritahu kamu, jika hal semacam itu benar-benar terjadi, aku pasti tidak akan bisa menerimanya. Mengapa begitu? Pria kaya ini, yang paling penting adalah kesesuaian status sosial. Bagaimana dengan cerita Cinderella? Hanya mungkin terjadi dalam dongeng. Belum lagi membahas mengapa pria kaya suka pada Cinderella. Meskipun mereka benar-benar saling mencintai, ambang ini begitu tinggi. Cinderella mungkin juga tidak bisa masuk. Perasaan apa? Seorang wanita rendahan. Kamu benar-benar menganggapnya berharga. Aku akan memberitahumu hari ini. Kami menetap. Selain Susi, aku tidak mengenal siapapun. Intinya, biasanya aku. Hal yang paling menyebalkan adalah, jika kamu benar-benar melakukan hal seperti mempermainkan aku.
Kita berdua sudah selesai. Hari ini benar-benar menyenangkan. Ayo mandi dulu. Sayang. Tentu saja, terus tidur terpisah bukanlah solusi. Nanti kamu datang ke kamarku. Ini adalah rencana untuk menerima saya sepenuhnya. Menyebalkan. Tunggu sebentar. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan hubungan kita berakhir seperti ini. Cepat, carikan solusi untukku. Bagaimana agar identitas kita tidak disalahgunakan? Potong ini. Atau mungkin Anda bisa mencoba melamar di platform pesan antar makanan. Mungkin kita bisa berinvestasi membuka perusahaan pesan antar makanan. Panas sekali. Hahaha.